Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian di tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate terkait imbas perubahan jadwal ujian bagi guru honorer. Di sini kita akan bahas kriteria guru yang pilihan formasinya tidak muncul di SSCISN. Lalu yang kedua adalah kriteria guru yang tidak bisa ikut optimalisasi formasi di tahap 2 ini. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait adanya perubahan di SSCISN dan masukan dari rekan-rekan kita, ini salah satunya. Permisi Pak, izin bertanya, saya cek untuk tes tahap 2 sudah ada menu memilih formasi walau belum bisa diakses. Nah, kalau saya ya kok belum ada menu itu? Ya Pak, belum muncul menu memilih formasi di tahap 2. Dikhawatirkan saya tidak dapat ikut tes karena tahap 1 saya tidak ikut tes. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, bahwa di SSCISN sudah ada menu pilihan formasi. Namun terkait ini maka kita harus pastikan pertama, apakah di daerah Bapak Ibu sekalian masih ada formasi untuk jurusan Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau tidak ada maka tentu pilihan formasi di SSCISN tidak akan muncul. Terkait ini kita lihat dulu bahwa sebelumnya hasil webinar yang dilaksanakan oleh Kemendikbud menyebutkan bahwa PG, P1, P2, P3 tetap ikut tes tahap 2. Ini adalah ketentuan yang dibuat oleh Panselnas, yang mana lebih lanjut disebutkan seleksi tahap 2 masih sesuai Permenpan. Dalam konteks ini seleksi bebas atau tidak ada pembatasan, semua peserta memiliki hak yang sama. Nah, terkait hasil dari JUM yang dilaksanakan Panselnas, yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk GTK yang sudah passing grade harus daftar di tahap 2 ke formasi yang masih kosong. Bisa ikut tes atau tidak di tahap 2 terserah. Kalau ikut nanti hasil akan diambil nilai tertinggi. Nah, catatannya adalah memilih di formasi kosong, yang mana lebih lanjut disebutkan nomor 4 Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan seleksi tahap 2 masih sesuai Permenpan. Kemudian yang kelima, di tahap 2 tetap hanya bisa daftar satu kabupaten. Untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten. Hal mana di tahap 2 ini pelaksanaan pemilihan formasinya dimulai di hari Senin nanti, kemudian final hasil pasca sanggah jika sesuai dengan rencana awal adalah di akhir Desember. Sehingga tentunya bagi Bapak Ibu yang bisa ikut ujian di tahap 2 ini kemungkinannya juga masih bisa mengikuti pemberkasan untuk tahun anggaran 2021. Lalu kemudian nomor 7 Bapak Ibu sekalian, di tahap 2 tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi di tahap 1. Ini coba kita akan lihat nanti sisa formasinya. Dalam konteks ini maka Bapak Ibu yang daerahnya minim formasi, maka pemilihan formasi khusus untuk formasi yang kosong. Yang ke-8, untuk yang GTK passing grade di tahap 1 lalu di tahap 2 belum beruntung dan tahap 3 belum beruntung, maka akan dimaksimalkan setelah tahap 3. Untuk ketentuan ini bagaimana nanti akan diinfokan selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan optimalisasi setelah selesainya ujian P3K di tahap 3. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Prof. Bu Nunung. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi, pengumuman dan pemilihan formasi itu direncanakan dimulai hari Senin ini sampai dengan 19 November 2021. Lalu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 akan diterbitkan pemerintah di 2 Desember. Ini ada 2 minggu waktunya Bapak Ibu sekalian karena ada tahapan yang harus dilaksanakan oleh Panselnas, nanti kita lihat. Lalu cetak kartu peserta seleksi P3K Guru 2 sampai 5 Desember. Pelaksanaan seleksi itu direncanakan 6 sampai 10 Desember 2021, ada 5 hari. Lalu pengumuman hasil seleksi direncanakan di 16 Desember, masa sanggah 2 itu 17 sampai 19, jawaban 19 sampai 25 Desember, dan pengumuman final pasca sanggah adalah 30 Desember 2021. Oleh karena jadwal ini maka dipastikan Bapak Ibu yang di tahap 2 ini ya pemberkasannya adalah di awal Januari. Lalu terkait dengan Juknis sebagai dasar untuk seleksi di tahap 2 ini masih sama seperti Juknis sebelumnya ya, di Permenpan nomor 28. Ini adalah seleksi kompetensi 2 pasal 33. Jadi ada 4 nih kriteria yang bisa ikut, termasuk guru swasta dan lulusan PPG. Guru swasta dan lulusan PPG di sini disebutkan adalah peserta yang pertama kali memilih formasi di SSCISN, dan khusus untuk guru lulusan PPG
akan diarahkan sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi sebenarnya untuk lulusan PPG ini ya sangat tipis kesempatannya bisa ikut di tahap 2 ini, sebab pertama kriterianya adalah bergantung atau disesuaikan dengan domisili pelamar. Lalu yang kedua adalah kualifikasi pendidikannya. Bila formasi ada di daerah domisili tentu bisa mengikutinya. Lalu di poin 5, sehingga kemudian waktunya ada 2 minggu dari pemilihan formasi hingga penetapan jadwal, adalah di poin 5 ini Bapak Ibu sekalian. Panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Jadi ini penyebab sehingga butuh waktu 2 minggu. Lalu yang keenam, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 2. Itulah tahapannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat, ini salah satu data yang saya ambil di Kabupaten Bandung terkait dengan guru yang tidak muncul pemilihan formasinya di SSCASN. Misalnya ini SDN Cincin 03, tampak di sini formasinya 1, namun kalau kita perhatikan di sini jumlah pelamar yang sudah lulus namun bukan guru induk ini sangat banyak sekali, lebih dari 20 orang Bapak Ibu sekalian. Akibatnya adalah di Kabupaten Bandung jelas formasi guru agama Islam sudah terisi semua. Nah, oleh karena itu, karena memang untuk tahap 2 ini masih dibatasi oleh wilayah atau daerah, tentu Bapak Ibu yang ada di sini yang nilainya sangat tinggi ini, PG, tidak akan bisa memilih formasi atau formasi tidak akan muncul di akun SSCASN Bapak Ibu sekalian, sebab memang di daerah tersebut tidak tersisa formasi atau tidak ada lagi formasi kosong, sehingga Bapak Ibu tidak bisa ikut ujian di tahap 2 atau tidak bisa ikut memilih formasi di tahap 2 untuk kemudian di ranking. Ini adalah suatu konsekuensi masih dibatasinya ujian tahap 2 di dalam daerah, sehingga tentu Bapak Ibu yang walaupun nilainya tinggi kemudian mencapai PG tidak akan bisa ikut pemberkasan untuk NIP tahun anggaran 2021. Inilah kondisi yang terjadi. Hal mana kalau kita buka kembali data sebelumnya, bahwa sebelumnya disampaikan oleh Kemendikbud untuk jumlah pelamar di tahap 1 sebelumnya adalah 608.954, kemudian ujian selanjutnya di tahap 2 dan sebagian di tahap 3 itu ada 316.683 peserta. Kemudian yang tidak hadir di tahap 1 itu ada 22.011 Bapak Ibu sekalian. Yang tidak hadir ini masih bisa dimungkinkan untuk mengikuti di tahap 2 ini. Kemudian formasi kosong yang tidak ada pelamarnya sebelumnya disampaikan adalah 179.771. Ini sebenarnya formasinya cukup banyak, namun mengingat masih pembatasan daerah, ya, Bapak Ibu yang sudah lulus PG tidak bisa memilih formasi di daerah yang minim pelamarnya. Ini adalah daerah-daerah terpencil, misalnya adalah Nias Utara, Halmahera, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya. Nah ini sehingga kemudian Bapak Ibu harus menunggu pembukaan formasi di tahap 3 nanti, ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nunu sebelumnya, bahwa untuk tahap 3 akan tetap dibuka di tahun 2022. Namun teknisnya kita belum tahu Bapak Ibu sekalian, apakah di awal tahun atau bisa saja sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan formasi di tahun 2022. Nah, inilah informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.